Ya, berusaha di segmen terakhir membahas setahun pandemi kebut vaksinasi ini kita sudah terhubung dua narasumber, yaitu Ibu Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Nini. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Baik, April. terima kasih Ibu. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Diki Budiman, ahli epidemiolog dari Griffith University. Saya mau bincang-bincang terlebih dahulu kepada Ibu Nini. Bu Nini Ya, mengenai sudah setahun pandemi dan vaksinasi dikebut, respon Ibu seperti apa? ya, jadi memang pandemi ini ternyata lebih panjang daripada yang kita perkirakan Ya, ya. Karena dulu awal-awal kita berpikir bahwa sekitar bulan April Mei itu adalah masa tertingginya pandemi. Ternyata kalau kita melihat sekarang ini belum masa tinggi ya, masih kemungkinan masih tinggi masih ada. Jadi pasti masih perkiraannya masih bermacam-macam. Ada yang bilang masih 2 tahun, 3 tahun, ya. bahkan masih ada sampai 7 sampai 10 tahun lagi kita baru bisa lepas dari pandemi ini. Nah, saya melihat ini menjadi tantangan luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tantangan dari sisi kesehatan, tantangan dari sisi ekonomi, dan tentu tantangan dari sisi ilmu pengetahuan. Kita dituntut untuk terus melakukan penelitian untuk mengatasi pandemi ini, dan kita terus dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi agar dari satu sisi pandemi ini bisa diatasi dari sisi kesehatan dan juga ekonomi tetap terus berjalan. Menjadi tantangan luar biasa bagi kita semuanya, begitu Mbak. Iya, betul sekali. Ibu Nini, kalau melihat keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini dengan program vaksinnya dan hingga mengeluarkan sanksi begitu, apakah ini Ibu sudah memprediksi dari awal atau seperti apa? Jadi memang kalau kita melihat ketika ada pandemi pasti ujungnya pasti akan ada usaha pencegahan. Hmm, Ketika pandemi pasti ada usaha pencegahan. Pencegahannya pasti nanti bentuknya dalam bentuk vaksin. Itu sudah kita tahu betul ya. Contoh dulu ketika ada polio pasti ada vaksin. ya, Ada cacar zaman dahulu lah pasti ada vaksin, dan itu memang butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu lama. Jadi saya pikir ini sudah umum dilakukan ketika ada pandemi, pasti ada usaha pencegahan, salah satunya adalah vaksin. Nah, yang dilakukan negara, saya mungkin bukan hanya Indonesia ya, seluruh negara. Saya selalu mengatakan tidak ada satu negara pun yang bisa jadikan portofolio yang sukses dalam sejauh ini ya, yang sukses dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan COVID secara menyeluruh ya. Karena tidak ada satu negara pun yang siap dalam menghadapi COVID ini. Semua pasti masih berusaha untuk mencari skema yang paling iya. pas dalam melakukan pencegahan pada COVID. Karena perlakuan pencegahan pada COVID ini bukan hanya persoalan dari sisi kesehatan, tapi juga seluruh kehidupan yang melingkupi, mulai soal kesehatannya, budayanya, ekonominya, dan semuanya harus berubah total. Sehingga efeknya ini yang harus kita pikirkan mendalam. Oleh sebab itu memang yang harus kita sadari bersama, tidak ada peraturan yang memang banyak orang yang berpikir ini peraturannya kenapa berubah-ubah, Hmm, ini kenapa kebijakannya tidak pernah konsisten ya, karena memang ilmu pengetahuan pun juga berubah-ubah. betul. Contoh nih soal vaksin. Ka- Vaksin kemarin hanya sampai umur 18 sampai 59. Iya. Sekarang sudah bisa Lalu ya Bu ya, 60 tahun ke atas. bisa umur 59 ke atas. Bahkan kemarin ada yang bilang, oh 59 karena kebetulan Pak Jokowi umur 59 tahun. Ada yang bilang begitu loh. Baik, baik. Saya Disambung-sambungkan ketawa aja. begitu ya Bu ya. Ah, ah, Kalau ternyata bicara bisa ke soal atas. peraturan nih Bu yang dibuat Mm-mm. pemerintah dan sanksi yang dikeluarkan pemerintah, menurut Ibu seperti apa? Jadi kita rapat, saya lupa rapat tanggal berapa, seingat saya tanggal 14 Januari seingat Mhm, saya. Kita Komisi 9 itu di rapat kesimpulan rapat Komisi 9, saya lupa exactly tanggalnya Mbak, tapi itu mhm. tertuang di rapat Komisi 9, kita meminta Kementerian Kesehatan mengedepankan sosialisasi tentang vaksin daripada punishment.
karena bagi kita kita percaya, saya pribadi juga percaya ketika masyarakat paham betul mengenai apa efek positif dari vaksin, mereka pasti dengan sukarela mau divaksin. Oke. Masalahnya sekarang ini hoax-nya lebih banyak. Oke. Meskipun faktanya adalah masyarakat kita yang tahu betul bahwa COVID-19 itu ada, tetap tidak melaksanakan 3T dan 5M ya Ibu ya? Ya, jadi begini, masyarakat kita ini sekarang ini lebih takut sama vaksinnya daripada sama virusnya, Mbak. Hmm, Harusnya kan mereka takut pada virusnya daripada sama vaksinnya. Nah, kita memang harus lebih mengedepankan sosialisasi, edukasi ya menangkap Ibu ya? hoax-hoaxnya, edukasi, Hmm. sosialisasi tentang apa fungsinya vaksin daripada mengenai soal punishment. Apakah ini Kami betul solusi dari pemerintah untuk memberikan sanksi kepada masyarakat agar masyarakat disiplin untuk mau divaksin? Eh, kalau saya pribadi dan kita Komisi 9 sebenarnya waktu itu kurang sepakat soal punishment ini ya. Kita lebih sepakat melakukan sosialisasi serentak, sosialisasi secara masif ya. Karena memang kalau kita melihat Mbak, imunisasi di Indonesia itu memang tidak pernah 100%. Oke. Imunisasi tertinggi seingat saya, kalau saya salah bisa dikoreksi ya, itu cuma 92% imunisasi yang ada di Indonesia. Jadi memang bisa jadi vaksin ini juga pasti juga Baik, tidak baik. bisa 100%. Nah, ini yang menjadikan PR buat kita. Kenapa seperti itu? Penolakannya yang pasti tinggi. Nah, oleh sebab itu seluruh stakeholder memang harus bergerak untuk melakukan sosialisasi. Jadi lebih baik jangan ngomong punishment dulu lah. Apakah sosialisasi kita sudah maksimal kok sudah ngomong soal punishment? Oke, baik. Kita balik ke Pak Diki. Pak Diki, mengenai peraturan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga tadi kita berbicara dengan Kementerian Kesehatan di segmen pertama menargetkan 100% vaksin di Indonesia. Respon Anda? Ya, target ini tentu harus memang mengarah ke 100%. Tapi bukan 100%. Nggak mungkin vaksinasi itu 100%. Tidak mungkin, tidak logis. Karena apa? Karena akan ada selalu masyarakat yang tidak bisa divaksin. Oke. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa divaksin Seperti karena ibu kondisi hamil itu ya kesehatannya. Pak ya? Jadi ini yang punya gangguan autoimun misalnya, Iya. imunosupresi ya. Jadi karena dia kalau menerima vaksin akan berdampak sebaliknya. Nah, ini bukan karena dia nggak mau, tapi karena kondisi tubuhnya yang nggak bisa. Jadi memang vaksin itu nggak bisa 100% ya, kecuali untuk dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena dia targetnya kan ke general populasi, kecuali bahkan pada anak-anak sekalipun akan sulit ya, karena selalu ada orang yang memang membeli kondisi khusus ya, kondisi medis khusus. Nah, itu tentu perlu target ya, arahnya ke arah 90% itu lebih ideal, lebih realistis lah menurut saya. Dan dalam kaitan ini tentu untuk mencapai cakupan yang ideal itu perlu strategi komunikasi risiko yang tepat dan efektif ya, seperti yang disampaikan Bu Nini tadi. Jadi arahnya itu ya persuasi harus dilakukan seperti itu, bukan represi ya, bukan represi. Dan saya ingin merespon adanya perpres atau impres ya yang baru ini ya, saya sangat tidak setuju ya, karena bukan saya secara pribadi tidak setuju, tapi fakta ilmiah, fakta pandemis ya, itu membuktikan mandatori vaksinasi itu malah kontraproduktif ya, apalagi dalam satu situasi pandemi. Tapi kalau program kebut vaksinasinya diapresiasi ya Pak Diki? Kebut vaksinasinya iya, saya apresiasi ya. Tapi juga harus prioritasnya. Nah, nanti saya nitip ke Bu Nini bahwa prioritas pemberian vaksinasinya jangan terdistraksi dengan kepentingan ekonomi gitu. Karena kalau saya lihat yang saat ini, saya mendapat informasi untuk tier berikutnya ini, itu ada pekerja pariwisata di situ. Ya, ada yang sifatnya di luar, sebetulnya bukan pekerja esensial, bukan juga kelompok yang seperti lansia dan komorbid yang artinya berisiko tinggi. Ini lebih ada arah-arah ke ekonomi. Nah, ini yang jangan sampai karena ini mau diarahkan juga ke pariwisata misalnya, sehingga yang lansia dan komorbid yang harusnya kita
cakup banyak, ya, lebih dioptimalkan, ini terkurangi. Ini tidak tercapai tujuan jangka pendek dari pemberian vaksinasi ini kan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas atau kesakitan kematian. Nah, nggak tercapai. Nanti Kecuali kalau akan lansianya tetap sudah terpenuhi semua begitu ya Pak Diki ya? iya, harus harus itu dulu. Jadi yang harus dilindungi, wajib dilindungi itu jangan didiskon, jangan ada dispensasi, ada pengurangan. Itu yang harus kita harus, makanya saya selalu di setiap mengingatkan program pemerintah ini ada dua hal yang saya sering pemerintah ini terdistraksi ya, itu komitmennya pada apa? Pada pengendalian pandemi yang fokus pada kesehatan dan konsisten ya. Konsistensi ini yang sering teralihkan sehingga kita akan gagal dalam mencegah terjadinya kematian dan juga kesakitan pada kelompok yang rawan. Ya, ini yang artinya percepatannya itu percepatan kemana dulu itu yang harus dipastikan. Kecepatannya adalah kecepatan kita mengendalikan pandemi di mana menurunkan angka kesakitan dan kematian itu yang harus diarah oleh pemerintah. Kalau mungkin pertimbangannya karena kesehatan dan ekonomi tidak bisa didahulukan mana yang harus didahulukan meskipun ya klisenya adalah kesehatan yang harus diutamakan. Mungkin pemerintah ingin sekali mendayung dua pulau terlampaui, Pak Diki? Nggak ada Nggak ada ya? dalam dasar basis sainsnya. Bahkan saya ikut diskusi ahli ekonomi global dengan ahli global security ya tahun lalu. Kesimpulannya apa? Kata orang ekonomi harus selesai dulu kesehatannya, dan memang sains berbicara begitu. Kita jangan berasumsi, pemerintah nggak boleh berasumsi tanpa ada bukti sains, apalagi ini menyangkut nyawa banyak orang ya, karena tidak akan ada, dan riset terakhir saja ya bukan terakhir lah, di tahun lalu di China itu ada 3 riset nih, kota A, kota B, kota C. Kota A-nya yang fokus kesehatan, kota B fokus di 2 hal itu setengah-setengah kayak Indonesia, kota C yang fokus di ekonomi. Mana yang baik? Ternyata yang baik adalah kota A itu. Ya, baik apanya? Baik kesehatannya, baik ekonominya. Itu riset. Dan itu di China. Makanya China begitu ada kasus sedikit saja dia langsung lockdown. Dia nggak mikir apa. Termasuk di Australia gitu. Jadi itu ada contoh ya Pak, contoh nyatanya ya. Ada contoh ya, dia bukti empiris. Bu Nini, ada titipan nih dari Pak Diki, tolong dong program vaksinnya jangan ada titipan kepentingan-kepentingan. Halo. Iya Bu Nini. Halo. Bu Nini, bisa mendengar suara saya? Iya, ada saran atau ada titipan nih dari Pak Diki, jangan sampai program vaksinnya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, tadi seperti ini. Kalau kita melihat di Indonesia ini sebelum ada komite penanganan COVID, PEN ini, ada namanya gugus penanganan COVID kan? Gugus tugas. Ketika pembentukan gugus tugas itu kalau kita melihat alasan-alasannya lebih pada persoalan kesehatan. Tapi kalau PEN ini landasannya lebih pada persoalan ekonomi. Bahkan kata-kata soal kesehatan hanya muncul pada kata Menteri Kesehatan. Jadi lebih pada persoalan ekonominya. Kalau kita melihat ke luar daerah, sudah persoalan COVID ini hanya berputar di daerah Jakarta saja. Saya sekarang posisinya lagi di Aceh. Baik. Berarti arah pemerintah ini jelasnya kemana Ibu? Apakah memang udah nggak kelihatan COVID-nya kalau kita di Aceh? Dalam artian ekonomi memang ekonomi menjadi poin terpenting. Nah, kalau persoalan COVID ini begini, saya sendiri juga belum, Pak Diki, saya juga walaupun saya ini di Komisi 9 bagian yang menandatanganin anggaran, tetapi juga belum mendapatkan vaksin. Karena sekarang ini yang lebih utamakan adalah tenaga kesehatan. Nah, sepanjang saya tahu yang untuk periode kedua itu adalah orang-orang yang rawan, pelayan publik seperti itu ya. Itu sepanjang saya tahu. Jadi
menurut hasil survei yang saya baca ya, saya lupa itu SMRC atau apa, itu memang mereka lebih pada persoalan ekonomi yang mereka beratkan. Karena memang pemerintah kita ketika lebih difokuskan soal COVID-nya, seperti kita harus lockdown total, itu kita memang tidak sanggup memberi makan rakyat kita secara full. Berarti ini berjalan beriringan ya Bu ya, menyelesaikan kesehatannya juga dan juga ekonomi. Iya, seperti itu. Harus Jadi sambil menyelam minum air ya Bu ya. Kalau kita melihat di Jakarta namanya yang sekarang bukan PSBB, PPKM yang sekarang ini kan hanya ditutup sampai jam 8 atau jam 9, yang terakhir jam 9. Okay. Kalau pagi sampai jam 9 malam kita udah nggak merasa kalau ada pembatasan apapun. Sudah normal seperti biasa. Normal biasa ternyata aja kan, itu yang ada di pemikiran pemerintah ya, arahnya adalah berjalan beriringan. Terakhir dari Pak Diki, kalau pemerintah kita ternyata arahnya berjalan beriringan antara kesehatan dan ekonomi, dampaknya apa Pak Diki? Ya kita akan melihat, itu yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa 2021 ini kita akan melihat lahirnya banyak strain baru, ya, strain baru virus dari COVID ini yang akan membalikkan kondisi. Yang tadinya misalnya terkendali dibalik lagi. Dan akan membuat vaksin tadi, efikasinya akan menurun. Atau bahkan harus bikin lagi vaksin yang kalau dengan teknologi seperti Sinovac ya harus cukup lama. Dan artinya kita akan bergantung pada vaksin yang jenis-jenis yang teknologi tinggi seperti messenger RNA seperti itu yang dalam 6 mingguan bisa merespon strain-strain baru. Tapi itu akan berkejaran dengan angka kesakitan kematian. Ini yang akan terjadi. Jadi seperti yang tadi Bu Nini juga menyampaikan bahwa memang tahun lalu banyak ahli di Indonesia mengatakan ini selesai pertengahan tahun ini. Saya sebagai peneliti pandemi dan sudah bergerak di dalam pengendalian pandemi udah lebih dari 20 tahun, sudah saya ingatkan. Saya sampaikan di antara sekian prediksi bahkan dari Singapura ada prediksi. Saya bilang tidak mungkin pandemi dengan karakter COVID-19 selesai, bahkan jangankan akhir tahun ini, saya bilang jangankan akhir tahun 2020, 2021 saja belum selesai. Gitu. Jadi itu bukan masalah ramalan, tapi kita punya parameter ya, parameter, dan itulah pentingnya kenapa setiap strategi harus berbasis saya, termasuk mana ekonomi, mana kesehatan. Kalau memilih dua-duanya, ya kita akan jalan di tempat, Pak. Kan kondisinya. Baik, semoga insight dari Pak Diki ini bisa menambah perbincangan di dalam gedung DPR ya, perwakilan dari Bu Nini. Terima kasih banyak Bu Nini dan juga Pak Diki sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.